Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariza Farhan Widodo, NRP 21215035 dari kelas 3D3 Teknik Elektronika B, akan membahas implementasi K3 di lingkungan olahraga sepak bola dan bola voli, studi perbandingan antar jenis olahraga. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Pasal 21 tentang keolahragaan, menekankan pentingnya penyelenggaraan olahraga dengan memperhatikan nilai-nilai keamanan, serta menjamin keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang olahraga bertujuan untuk mencegah kecelakaan, mengurangi risiko cedera, dan memastikan lingkungan yang aman bagi semua pihak. Dalam sepak bola dan bola voli, penerapan K3 sangat penting mengingat intensitas fisik dan risiko cedera yang tinggi. Kedua olahraga ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal aturan, intensitas kontak fisik, dan lingkungan permainan yang mempengaruhi implementasi K3. Sepak bola dengan kontak fisik yang lebih tinggi memiliki risiko yang berbeda dengan bola voli, sehingga pemahaman dan peningkatan standar K3 dalam masing-masing olahraga ini penting untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan keselamatan. Adapun tujuan dan manfaat dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi penerapan standar K3 pada olahraga sepak bola dan bola voli. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan standar K3 antara olahraga sepak bola dan bola voli. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa batasan masalah. Di antaranya yang pertama, fokus pembahasan hanya pada dua jenis olahraga, yaitu olahraga sepak bola dan bola voli saja. Yang kedua, implementasi K3 terbatas oleh ruang lingkup geografis tertentu. Implementasi K3 dapat berbeda pada negara atau wilayah yang lainnya. Yang ketiga, data yang dikumpulkan hanya dari sumber online seperti artikel, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi Federasi Olahraga terkait, sehingga data yang tidak tersedia secara online atau terbatas aksesnya tidak termasuk dalam analisis. Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Menteri Tenaga-Kerjaan Nomor 5 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, dan Permenpora Nomor 65 Tahun 2015. Apa itu K3? Menurut Edwin B. Flippo, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat dengan K3 adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat atau spesifik penentuan kebijakan pemerintah atas standar praktik-praktik perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaannya melalui surat panggilan, denda, dan hukuman-hukuman lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan bahwasannya K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam OHSAS 18001 atau yang sekarang dikenal dengan ISO 45001-2 2018, K3 merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Data yang diperoleh dari FIFA menunjukkan terdapat 12 cedera setiap 1000 jam pertandingan. Dalam Laws of the Game tahun 2020-2021 yang dirilis oleh International Football Association Board, terdapat beberapa poin yang berhubungan tentang keselamatan dan kesehatan para pemain. Di antaranya seperti dilarang menggunakan perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan lain-lain, dan diwajibkan menggunakan shin guard atau pelindung tulang kering seperti di gambar. Selain itu, pemain juga diwajibkan untuk menggunakan sepatu khusus yang dilengkapi dengan pul seperti pada gambar. Selain itu, pemain juga dianjurkan untuk melakukan pemanasan sebelum pertandingan agar tidak terjadi cedera pada otot. Selain itu, pemain juga diminta untuk menghindari overtraining dan menghindari permain sepak bola pada lapangan yang rusak. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang standar lapangan. Di antaranya, apabila suhu di atas 32 derajat Celcius, akan diberikan jeda tambahan water break dan pencahayaan lapangan harus di antara 800 sampai dengan 1200 lux. Menurut data yang diperoleh dari ActiveSafe.ca, terdapat 1-10 cedera setiap 1000 jam pertandingan. Dalam Official Volleyball Rules 2021 sampai dengan 2024 yang dirilis oleh FIVB, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan pemain. Di antaranya, sepatu yang digunakan harus ringan dan lentur dengan sol karet
atau komposit dan tanpa heels, seperti pada gambar. Juga diperbolehkan menggunakan alat pelindung cedera yang empuk. Pemain juga diperbolehkan menggunakan pelindung lutut yang empuk seperti pada gambar. Dalam permainan bola voli juga terdapat beberapa standar lapangan yang harus dipenuhi. Di antaranya, suhu tidak boleh di bawah 10 derajat Celcius dan pencahayaan lapangan tidak boleh kurang dari 300 lux. Olahraga sepak bola dan bola voli memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam jenis cedera yang dialami oleh atlet, yang mengakibatkan penerapan K3 yang berbeda. Sepak bola mewajibkan penggunaan shin guard untuk melindungi tulang kering dari benturan, sementara bola voli memperbolehkan penggunaan pelindung lutut yang empuk untuk mencegah benturan dengan permukaan lapangan. Selain itu, terdapat perbedaan standar lapangan seperti ukuran, suhu, dan pencahayaan. Namun, kedua olahraga ini sama-sama menganjurkan pemanasan sebelum aktivitas untuk menghindari cedera otot dan mencegah overtraining guna menjaga stamina. Oleh karena itu, penerapan K3 yang sesuai dengan jenis olahraga sangat penting untuk menghindari risiko cedera. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa olahraga sepak bola dan bola voli memiliki karakteristik serta jenis penerapan K3 yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada tingkat risiko pada masing-masing olahraga tersebut. Selain itu, terdapat kesamaan jenis penerapan K3 antara olahraga sepak bola dan bola voli. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memerhatikan penerapan K3 sebelum melakukan aktivitas olahraga guna menghindari risiko cedera yang akan menimpa. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam olahraga sepak bola dan bola voli, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, peran pelatih dan staf olahraga. Peran pelatih serta staf dalam olahraga sangat penting dalam penerapan K3. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan guna menghindari risiko yang tidak diinginkan pada atlet. Yang kedua, pelatihan K3 pada atlet. Pelatihan terhadap penerapan K3 pada olahraga sangat penting guna meningkatkan kesadaran atlet terhadap pentingnya penerapan K3. Selanjutnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Memastikan semua peralatan yang akan digunakan dalam aktivitas olahraga dalam keadaan yang bagus dan layak pakai. Selain itu, ada manajemen nutrisi atlet. Asupan nutrisi yang tepat dapat meningkatkan stamina atlet sehingga mencegah risiko terjadinya cedera. Dan yang terakhir adalah teknik dan gerakan yang benar. Melatih atlet untuk menggunakan teknik dan gerakan yang benar dalam aktivitas olahraga adalah strategi penting untuk mencegah cedera. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.